kita menuju segmen 2. Ya, wargi Silih Tulungan, kembali lagi di Silih Tulungan. Tadi saya berbicara tentang skala UMKM. Ternyata UMKM ini luar biasa, penghasilannya sampai 300 juta gitu ya. Saya aja kayaknya nggak berpenghasilan 300 juta sebulan, berarti mikro saya. Luar biasa Kang, gitu Kang. Jadi saya minder Kang dengar klasifikasi tadi itu. Pada prakteknya itu Kang. Makanya kenapa apakah pemerintah tuh dapat apa Kang? Mereka dikenakan pajak. Nah, kalau terkait dengan pajak, tergantung. Kalau UMKM itu sekarang transaksinya tuh mereka bisa dikenai 0,5% pajak. Nah, itu kalau yang mengklaim bahwa dirinya UMKM. Tapi kalau yang enggak, berarti akan dikenai pajak umum. Untuk klaim UMKM itu apakah ada badan, saya daftar saya sebagai UMKM gitu, ada nggak? Ya kan pada saat kita mendirikan perusahaan kan itu ada. Misalnya kita bikin CV atau PT atau koperasi gitu ya. Oh, harus berbadan hukum UMKM itu. Ada juga yang sekarang ada yang izin usaha mikro kecil, IUMK ada juga, atau misalnya berlandaskan surat keterangan dari kepala desa atau dari camat ya, surat keterangan usaha itu surat bisa. Izin usaha itu aja. Nah, di dalam badan hukum itu kita men-state diri kita. Kita tuh kelas mana sih, modalnya berapa? Modalnya 100 juta, 1 M, 10 miliar. Dari situ sebetulnya udah mulai kerekap oleh pemerintah sebetulnya. Oh, gitu. Bahwa kita mendaftarkan diri bahwa kita usahanya di kelas mana gitu. Nah, karena sekarang pemerintah punya namanya OSS ya. Jadi satu sentra untuk tempat kita database semua kata di situ. Kalau sekarang itu kita usaha itu punya NIB, nomor induk berusaha. Nah, jadi di dalam itu kita udah ketahuan klasifikasinya di mana. Kita bisnisnya apa, kategorinya apa, lalu perizinan yang kita punya apa. Contoh misalnya Kang Randy bisnisnya di sektor makanan, berarti dia harus ada perizinan pengolahan limbahnya misalnya gitu. Nah, dia juga harus punya misalnya halalnya. Nah, itu ada di dalam NIB. Nah, jadi kalau kita mau buka itu semua ada di dalam NIB dan kita men-state diri kita di dalam NIB itu. Gitu. Nah, yang menarik Kang, Jawa Barat itu kan 4,5 juta pelaku usaha mikro kecilnya, UMKM-nya, dan ini 98% itu dari seluruh bisnis yang ada di Jawa Barat itu UMKM. Yang menarik 21% PDRB Jawa Barat itu dari UMKM kan. Lalu sekitar kurang lebih 70-an juta itu menyerap tenaga kerja. Jadi UMKM ini punya kontribusi yang besar banget terhadap UMKM yang ada di Jawa Barat. Jadi kebayang sama Kang Dani tadi, kalau misalnya UMKM terganggu se-Jawa Barat, berapa banyak tenaga kerja yang tadi kata Kang Randy dirumahkan, tidak berpenghasilan, tidak punya pekerjaan, sementara mereka perlu hidup. Ini akan menjadi chaos banget kalau nggak diurusin banget, Kang. Nah, dari segi jumlah UMKM tadi, yang menarik karena Jawa Barat itu gede banget kan. Jumlah UMKM kita itu hampir sama kayak negara Selandia Baru, kayak Irlandia, kayak Kroasia dan Kuwait. Itu jumlah UMKM kita tuh sama kayak jumlah penduduk negara-negara lain gitu. Saking besarnya gitu. Itu ada nggak asosiasi UMKM gitu, Kang? Nah, kita tuh kalau kita data itu kurang lebih ada 400 lebih komunitas UMKM. Oh, komunitas ya, bukan organisasi. Itu banyak banget, Kang. Ada misalnya Kang Randy tergabung di HIPMI misalnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang umurnya sampai 41 tahun. Ada juga misalnya yang terdaftar di anggota Kadin Jawa Barat juga misalnya gitu. Ada juga di asosiasi banyak sekali. Ada asosiasi TDA misalnya, komunitas tangan di atas. Ada komunitas eksportir gitu ya. Ada juga komunitas UMKM mikro, banyak sekali Kang komunitas. Nah, di dalam komunitas itu Kang, itu terjadi nggak saling tolong menolong gitu Kang? Apakah justru saling menghisap gitu Kang? Di UMKM itu gimana Kang? Terjadi seperti apa? Adakah pelatihan di antara para pelaku gitu? Apa yang terjadi di komunitas itu Kang? Ada menarik Kang, ada salah satu komunitas di Jawa Barat namanya komunitas ABDSI, Association Business Development Services di Indonesia. Nah, dia itu komunitas para pendamping atau Business Development Services di Jawa Barat yang membantu teman-teman UMKM. Contoh misalnya kayak tadi yang disampaikan oleh di materi sebelumnya dari Kang Erlan misalnya ya. Misalnya ada mereka yang ahli fotografi pakai handphone aja. Nah, teman-teman UMKM diundang, dilatih gimana caranya fotografi yang bagus buat produknya. Nah, terus juga ada misalnya teman-teman ABDS ini mendorong para pejabat publik. Misalnya contoh di Sumedang, di Cianjur, di Garut.
Mereka itu UMKM produk-produknya dikumpulkan, di-endorse sama pejabat publik. Nah, ini yang kita kasih training, bantu sama-sama promosi. Bahkan contoh ya, salah satunya program di UMKM Jawa Barat, kita memproduksi 10 juta masker, Kang. 10 juta masker yang diproduksi oleh UMKM, dibeli oleh pemerintah provinsi. Dibagikan kepada pelaku UMKM. Sesuai dengan standar. Kain tapi ya, kain yang bisa dijahit sama konveksi-konveksi yang ada di Jawa Barat. Jadi ini upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka saling menolong. Nah, kemarin acara terakhir di Hotel Papandayan, Pak Gubernur Jawa Barat punya program unggulan ya yang mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri yang One Pesantren One Product. Ya. Nah, kemarin itu ada penutupan program OPOP. Di sana terjadi transaksi 21 miliar dalam 1 hari, Kang. Nah, ini dari penjualan apa? Dari penjualan, jadi ada beras, ada sayur-sayuran yang diproduksi di pesantren, dibeli sama misalnya ada, kalau saya boleh sebut merek misalnya, ada supermarket besar, dibeli sama misalnya perhotelan, dibeli sama industri pengolahan makanan. Jadi ini semangat silih tulungan ini yang muncul karena tahun sebelumnya bukan di masa Covid, transaksi itu hanya terjadi 1,4 miliar, Kang. Tapi tahun ini dengan semangat tadi silih tulungan 21 miliar, Kang, dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Dan membeli produk pesantren yang kita nggak kebayang emang pesantren nyen produk itu. Ya, betul karena itu sentra orang ya, Kang, di pesantren itu, dan itu bisa menghasilkan sesuatu di situ. Saya tahu di Tasik, Kang, ada yang menggagas untuk membuat air kemasan, Kang. Dan itu ada satu kendala karena katanya harus di UV, Kang. Kurang satu prosesan lagi itu UV dan dia udah siap berproduksi gitu. Dan mungkin itu juga bisa menjadi difasilitasi entah dari mana lah, Kang, ya itunya. Bisa, Kang. Itu bisa ya, pesantren keren banget. Menarik, kemarin di salah satu temu bisnis itu ada salah satu pesantren yang memproduksi namanya air cacing, Kang. Nah, air cacing itu jadi kalau air obat, jadi diproduksi dari cacing ya, biasanya tuh keruh airnya. Nah, pesantren ini berhasil menemukan inovasi, air itu bentuknya kayak air mineral, tidak berbau. Pokoknya kayak air mineral. Dan mereka udah dibantu sama beberapa stakeholdernya, ada perguruan tinggi, ada lab gitu ya. Tadi, Kang, dicek supaya bisa diminum, supaya ada izin BPOM untuk izin edar. Nah, mungkin pesantren itu nanti bisa ketemu sama kita, Kang. Kita bisa sama-sama ngobrol lah, silih tulungannya di mana. Apa kendalanya, apa yang bisa kita support gitu, Kang. Ya, itu dari sisi komunitas. Kalau dari sisi pribadinya nih, yang penting pribadi nih. Kalau sudah komunitas mah kan ada bisa gengsi, bisa apa ya, Kang Randy. Tadi Kang Randy mah terinspirasi sama saat sedang ngegaleong ya, ditolong orang dan itu berkesan. Terus Kang Randy ini melakukan hal yang sama. Sudah berapa banyak, sudah menjalankan itu berapa lama, Kang? Saya merintis usaha dari 2011, Kang. 2011. Jadi ya 2011. Oh, jadi selama itu juga? Belum. Nah, itu tuh masih cari-cari, jatuh bangun, ketemu orang jahat, ketemu orang baik. Nah, ya ditipu orang. Ternyata yang nipu mah gitu-gitu aja. Saya yang ditipu mah alhamdulillah masih kayak gitu tuh, gitu. Jadi boleh memilih yang mana. Tapi tadi saya agak pingin masuk juga. Jadi untungnya ada beberapa usaha, Kang, yang mungkin salah satu partnernya dari usaha itu kan berbeda nih ya, dari 7 gitu ya. Jadi kami itu komunitas punya teman-teman yang memang ada di komunitas HIPMI misalkan. Informasi itu kan selalu ada. Misalkan hal itu ternyata kami punya usaha-usaha juga yang aktif tapi nggak terlalu aktif banget, tapi peran pemerintah itu kayaknya nggak sampai informasi-informasi yang tadi Akang sampaikan, lebih kurang gitu. Ternyata di dalam pemerintah itu udah banyak program yang baik luar biasa itu. Nah, kami itu kan yang tadi ada komunitas tadi tuh tersampaikan. Kalau saya nggak punya teman ini, kayaknya informasi itu saya nggak dapat. Tapi dari 6 selain 7 itu 1 aja misalnya nggak dapat informasi, kami itu bingung mau ngapain, gimana mau ngembanginnya, gimana mau kerja sama siapa nih. Kita punya produk nih segala macam. Ternyata ada ya dari pemerintah, cuman tidak sampai nih sama kita. Padahal kita tuh pelaku, termasuk orang yang bisa dibilang gini, kita kontribusi sama pemerintah pajak gitu ya, baik 0,5 sama yang 10. Tapi terkadang kami dapat informasi, ini yang saya rasakan. Dapat informasi itu bukan dari pemerintah itu sendiri, tapi kami dari komunitas. Nah, Pak, ya jelas. Padahal komunitas sendiri itu mah kami tidak kontribusi secara pribadi uang, misalkan. Mereka tidak meminta, tapi dapat informasi kami banyak. Tapi yang kami beri ke pemerintah, misalkan gitu,
Saya berharap informasi itu tersampaikan supaya kita bisa nih dari 40 karyawan, 20 orang ini bisa dikaryakan seperti apa. Yang sampai akhirnya kami malah harus ngapain nih dari 20 karyawan yang dirumahkan misalkan. Apa yang kami bisa, jadi kami bisa sharing ke mereka. Akhirnya kita mencari jalan sendiri untuk mereka, lebih kurang gitu. Nah, kami berharap ada sharing, karena di komunitas-komunitas besar ini bisa menampung dengan kejadian apa yang kami alami, karena kita nggak mau kejadian ini semua terjadi ya. Cuman faktanya gitu terjadi dari 40, dari satu usaha itu 40 harus reduce jadi 20, 50% ini kemanain gitu lebih kurang. Ternyata program pemerintah sudah banyak dan sudah jalan. Sayangnya kami tidak dapat informasi itu. Infonya nggak dapat. Padahal ya, jadi secara pribadi Kang Randy Mas sudah saling tulungan dari 2011 lah katakanlah 2012, 2013 gitulah ya. Belum ketipu, belum apa-apanya. Nah, itu ternyata ya ada juga yang memanfaatkan silih tulungan ini secara negatif gitu. Dan makanya tadi saya sama Kang Randy gitu. Jujur nggak orangnya? Karena sekarang kita bersedia ya menolong, tetapi orang itu memanfaatkannya dengan negatif gitu. Atau kita bisa menolong misalnya ya Kang, memberikan ini untuk modal, tapi yang ada dia beliin handphone gitu. Mana modalnya? Oh rugi, padahal dia handphonenya baru gitu ya. Nah hal-hal seperti itu harus dikembalikan lagi kepada maksud utamanya gitu ya. Kepentingan mulia ini, saling tolong menolong ini gitu harus benar-benar bisa memberdayakan gitu ya Kang di ininya sama-sama. Nah si UMKM ini juga Kang proyeksi ke depan, apakah dari tadi para komunitas itu Kang sudah nih kita mendorong pemerintah untuk bisa menjadikan model panutan atau model baru gitu ya Kang perekonomian Indonesia ke depan gitu. Apakah si ini punya agenda ke sana gitu Kang para komunitas ini? Ya, terima kasih Kang. Ini yang menarik yang selalu digadang-gadang oleh Kang Erik ya, salah satu ketua di divisi komunikasi dan gerakan. Nah, bahwa ini tuh bukan masalah pemerintah aja loh. Ini masalah kita bersama. Makanya Kang Erik dengan divisi komunikasi dan gerakan ini menggombar-gombar ya tadi yang tadi Kang Randy cerita silih tulungan. Nah, kita nggak bisa bergantung sama pemerintah, Kang. Ya, tadi Kang Randy cerita. Kang Randy itu membayar pajak. Nah, ke pemerintah. Sekarang pemerintah itu kan karena PSBB. Terus rumah makan ditutup. Siapa yang bayar pajak lagi? Karena masukan pemerintah kan dari pajak gitu ya. Nah oleh karena itu kan menurut saya ini udah bukan lagi masalah pemerintah. Ini masalah kita bersama. Nah oleh karena itu kita di Satgas, saya juga karena pelaku usaha yang diminta sama pemerintah gabung di Satgas. Jadi kalau kita petakan kira-kira siapa aja sih pelaku. Nah contoh misalnya. Ada marketplace yang sekarang orang banyak berjualan di marketplace. Kita ajak marketplace. Marketplace apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu UMKM Jawa Barat? Oke, misalnya contoh, ada salah satu marketplace besar yang berwarna hijau gitu ya. Oke Kang, nanti saya bikinin satu halaman khusus misalnya produk-produk Jawa Barat. Nah, lebih mudah diakses. Nah, kita juga kemarin komunikasi sama ojek online yang dua-duanya warna hijau ya. Ya, salah satu lah gitu ya. Kita bicara sama mereka, apa yang bisa kamu melakukan? Gini Kang katanya, kalau bisa produk-produk UMKM yang sudah dipilih di-pool di satu tempat, di satu hub. Nah, dari situ nanti kita akan bantu promosikan di dalam halaman kita produk-produk Jawa Barat misalnya gitu. Nah, kita juga bicara sama kemarin ada salah satu perusahaan dari Indonesia yang baru dapat penghargaan. Ada Mbak Alatas ya. Dia perusahaannya Cybertrend. Dia mau membantu Jawa Barat ya sama Kang Acep Furkon dari ITB juga. Kita mau bikin dashboard Kang, dashboard UMKM. Ini inisiatif-inisiatif dari masyarakat yang kita harap bisa juga digunakan oleh pemerintah. Dashboard itu fungsinya untuk apa? Kita sama-sama tahu Kang, pendataan UMKM ya, database UMKM itu nggak pernah beres. Setiap periode ke periode selalu masalahnya sama. Masalahnya Database-nya ada nggak ada, selalu begitu Kang. Kenapa itu? Nah itu dia Kang, kita juga nggak tahu karena kita kan sekarang kerjasama bareng sama pemerintah, jadi kita tahu masalahnya. Oke, kalau gitu masalahnya kita coba bantu cari solusi. Iya, itu dulu, tunggu dulu Kang. Itu menarik banget, database UMKM. Padahal ini adalah andalan. Kita elaborasi lebih lanjut sehabis yang satu ini ya. Jangan kemana-mana dong, tetap di Silih Tulungan. Kita lanjutkan segmen berikutnya. Utamana jalma kudu rea batur keur silih tulungan
silih titip kenya diri budi akal lantaran ti pada jalma